Saudara-saudara, kali ini kita akan bicara mengenai prinsip-prinsip utama yang harus kita pahami untuk bisa menerapkan konsep gamification dengan baik. Prinsip-prinsip ini adalah yang banyak dipakai oleh para pendidik terutama ketika mereka berusaha untuk mengintegrasikan antara model pembelajaran konvensional dengan menghadirkan sedikit, sebagian, atau seluruh konsep-konsep gamification yang masuk ke dalamnya. Jadi dalam prinsip gamification itu ada 3 istilah utama, 3 kata kunci. Yang pertama adalah kita harus mengetahui yang namanya elemen game. Ya, bahwa di dalam game itu ada elemen-elemen, ada komponen-komponen yang harus kita pahami. Kemudian kata kunci yang kedua adalah game thinking. Game thinking itu terkait dengan bagaimana orang yang membuat game itu berpikir dalam artinya bagaimana mereka membuat agar game yang mereka kembangkan itu menarik. Bahwa game yang mereka kembangkan itu bisa membuat pemainnya itu menjadi gembira, senang, engage, dan akhirnya ketagihan. Kata kunci yang ketiga adalah non-game environment itu sendiri. Kalau environment game kita tahu di dalam komputer, ya kita pakai mouse, kita pakai layar, kita pakai keyboard dan lain sebagainya. Namun dalam non-game environment kita harus pahami ketiadaan itu semua. Dalam arti kata bahwa dalam non-game environment yang ada adalah ruang kelas misalnya dalam pendidikan, ada papan tulis, ya, kemudian ada proyektor, ya, kemudian ada buku, ada gurunya, ada peserta didik, dan lain sebagainya. Jadi kita harus pahami juga non-environment yang akan kita terapkan konsep gamification tersebut. Dan yang terakhir adalah jenis perubahan perilaku yang kita inginkan, target behavior atau jenis engagement yang ingin kita pastikan terjadi dalam suasana tertentu, dalam ruang kelas. Misalnya kita ingin agar siswa lebih aktif, atau kita ingin agar proses pembelajaran lebih interaktif. Nah, itu adalah target-target behavior yang ingin kita ciptakan. Nah, keseluruhan prinsip gamification ini akan kita pakai dalam pembahasan-pembahasan lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat dari elemen-elemen dalam gamification yang membuat anak-anak zaman sekarang itu senang sekali bermain game, paling tidak ada 8 hal. Yang pertama itu yang namanya goals, ya. Setiap game itu biasanya ada tujuannya. Ada yang tujuannya supaya dia menjadi juara pertama setelah mengalahkan musuh-musuhnya. Itu game-game yang sifatnya bela diri, perkelahian, dan lain sebagainya. Atau ada tujuannya adalah untuk mendapatkan harta yang dijanjikan. Itu biasanya game-game adventure, ya, yang dia masuk dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti dulu kita belajar itu treasure hunting, ya, treasure hunting itu berburu harta. Ya, itu basicnya adalah mencari jejak lah, gitu ya. Ada juga game yang tujuannya adalah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, atau menyelesaikan soal secepat-cepatnya, atau naik ke level setinggi-tingginya. Jadi itulah yang membuat orang ingin kembali lagi bermain game karena mereka merasa goals-nya belum tercapai. Begitu saat goals-nya tercapai baru terjadi kepuasan dalam diri mereka. Kedua, games itu mengandung unsur learning. Ya, dalam game itu Anda tahu bahwa orang tuh belajar menaklukkan musuh, belajar mencari harta, belajar melihat sinyal-sinyal, belajar untuk mencari komponen-komponen tertentu, gitu ya. Belajar untuk bisa mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya, ya. Di situ ada komponen learning sebenarnya. Dan dalam belajar itu selayaknya orang belajar tidak selalu berhasil, sering gagalnya. Tetapi game memberikan kesempatan mereka untuk mengulang. Ya, game memberikan kesempatan mereka untuk mencoba sampai mereka berhasil. Makanya dalam game itu ada istilahnya nyawanya ada 5, ada 3, nanti kalau habis bisa mulai lagi. Nah, seperti itu. Ya, dengan yang ketiga adalah dalam game itu membutuhkan skill, ya, keterampilan tertentu. Apalagi game-game yang biasanya memiliki level. Ya, dari awalnya tingkatan yang mudah, lama-lama menjadi tingkatan makin lama makin sulit.
Kemudian di game itu juga ada istilah achievement. Tahu dari mana saya berhasil atau tidak. Selain saya bisa menyelesaikan satu level, ya level adalah salah satu cara untuk memperlihatkan mereka sudah achieve masuk ke level tertentu. Di dalam level itu terjadi juga banyak suara-suara, ya, banyak suara-suara dalam arti kata kalau dia mendapatkan sesuatu ada suara ting, ada suara gemuruh gitu ya, ada suara orang ngomong, ya itu artinya dia berhasil mencapai sesuatu yang ditargetkan oleh game itu. Dan itu merupakan kepuasan sendiri karena mereka merasa saya achieve suatu task tertentu, suatu task yang menantang. Dan tentu saja itu semua berbasis challenge. Jadi ada tantangannya game itu ya. Jadi nggak cuma game tanpa konteks, tapi tiap game itu ada tantangannya. Membangun rumah ke, mengalahkan musuh ke, mengumpulkan pundi-pundi atau macam-macam, ada tantangannya. Makin lama makin sulit. Dan ada reward ya. Reward tidak diberikan setelah goal tercapai, tidak. Setiap kali sedikit-sedikit mereka berhasil, mereka dapat reward. Reward paling sederhana itu adalah dapat pujian. You are succeed, thank you, ya istilahnya finish gitu kan. You win. Nah, itu contoh-contoh reward sederhana yang membuat mereka puas, mereka merasa ada sense of achievement. Dan yang juga membuat mereka punya mereka punya kegiatan itu adrenalinnya naik itu karena ada competition di situ. Ya, walaupun tidak semua game ada competition, tapi kebanyakan game sekarang kita compete tidak selalu dengan orang lain, tapi compete bisa kita berkompetisi dengan waktu. Kita berkompetisi dengan rekod-rekod yang pernah dibuat orang lain. Bahkan kadang-kadang kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Nah, baru yang terakhir itu adalah yang namanya elemen user engagement. Bagaimana agar user itu, pengguna pemain game itu merasa engage berada di dalam game itu. Makanya kita bisa membuat avatar kita sendiri, baju pilihan kita sendiri, nama kita sendiri, bahkan aktivitas bisa kita save, bisa kita record. Nah, kalau 8 komponen ini, goals, learning, skills, achievement, challenge, reward, competition, and user engagement, diadopsi dalam dunia belajar mengajar, pasti anak-anak akan merasa senang. Setiap belajar mengajar pasti ada tujuan pembelajaran, itulah goal. Dan berikan mereka kesempatan untuk salah, itu namanya learning. Mulai dari yang sederhana, lama-lama makin sulit soalnya, supaya mereka merasa bisa melakukannya, itu namanya skills. Dan setiap kali mereka berhasil, kasih tahu achievement-nya, puji mereka. Itu namanya sense of achievement. Dan naikkan challenge-nya makin lama makin sulit, sehingga mereka bisa makin advance menguasai topik bahasan. Jangan lupa, reward tidak harus selalu berarti nilai yang bagus, reward tidak selalu berarti harus uang. Reward itu bisa berupa pujian, reward itu bisa berupa kesempatan mereka untuk bertanya, reward itu bisa berupa umpan balik kita terhadap mereka secara cepat, ya, dengan kata-kata yang baik. Competition, mereka senang-senang bisa berlomba dengan teman di kiri kanannya, ya. Dan user engagement adalah bagaimana sang pendidik bisa membuat agar mereka saling senang belajar, tidak ragu berdiskusi dengan temannya maupun dengan pendidiknya. Nah, yang terakhir dalam konsep ini kita harus membedakan antara game dengan gamification. Makanya di sini ada 2 aksis yang kita lihat ya. Ada yang sifatnya gaming, ada yang sifatnya playing. Ya, dan ada yang sifatnya whole keseluruhan atau part sebagian. Ya. Kalau kita contoh ya, dia adalah playing dan the whole. Jadi keseluruhannya itu play doang, main doang. Itu namanya mainan, toys. Seperti boneka. Ya, anak-anak itu main boneka, kita main mobil-mobilan, itu whole dan playing. Tetapi kalau whole dan konteksnya bermain gaming, ada elemen tadi, itu namanya serious games. Serious games ini juga dipakai dalam konteks pembelajaran, terutama di perguruan tinggi atau di dunia kerja. Contoh serious games adalah flight simulator. Ya, di mana orang pilot itu sebelum dia menjadi pilot, latihannya dulu di flight simulator. Jadi benar-benar simulasi penerbangan itu
memimikkan apa yang ada di dalam ruang pilot seperti itu, ya. Atau misalnya serious games yang lain, kita sering melihat terkait dengan misalnya telemedicine gitu ya, dokter yang mengoperasikan orang mengoperasikan manusia, ya, tubuhnya adalah berupa simulasi, bukan tubuh manusia sebenarnya. Tetapi itu adalah serious games, karena gamenya dibuat untuk mensimulasikan dokter yang sedang mengoperasikan dirinya. Ya, nah itulah contoh serious game. Sementara kalau sebagian kecil saja dipakai, tapi untuk playing, itu namanya playful design. Ya, playful design. Jadi didesain untuk bermain sebentar. Ya, kayak kita dulu misalnya kalau kita lagi kita dulu waktu lagi istirahat, kita bermain benteng ya, sementara istirahat, habis itu belajar lagi. Atau ada waktu sebentar menunggu sambil menunggu guru masuk gitu ya. Ada yang main bekel lah, main suit-suitan lah dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan gamification ini adalah merupakan bagian dari keseluruhan proses ya, tapi itu sifatnya gaming bukan playing. Jadi bukan seluruh mata pelajarannya itu dilakukan secara game, tidak. Tetapi dipergunakan sebagian pertemuan, sebagian sesi yang metode pembelajarannya adalah gamification. Nah, itulah yang membedakan antara gaming dan playing, antara the whole and the part, keseluruhan dan sebagian. Terima kasih.